2012 adalah sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang wanita bernama Mary. Dia tengah menjalani perkuliahan kedokteran untuk bisa menempuh cita-cita sebagai seorang ahli bedah. Namun suatu ketika, sesuatu telah terjadi kepadanya. Nah, bagi yang penasaran, langsung aja ambil posisi, rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang membedah kalkun. Dia bernama Mary. Mary adalah siswa kuliah kedokteran yang ingin sekali menjadi seorang ahli bedah. Maka dari itu, dia selalu melakukan praktek pembedahan untuk melatih keahliannya tersebut. Di dalam kelas, Mary memiliki guru pembimbing bernama Dr. Ellen Grant yang selalu baik kepadanya dan memuji bakat Mary dalam bidang kejurusannya. Namun di balik semua itu, Mary lagi kesusahan, sementara dia harus selalu mendanai kuliahnya yang cukup lumayan besar. Tak hanya sampai di situ, Mary juga harus membayar tagihan sewa kos yang sudah nunggak selama 3 bulan. Karena putus asa untuk dana dan juga tekad yang kuat untuk menjadi seorang ahli bedah, pada akhirnya Mary rela melamar pekerjaan di sebuah klub tanpa busana sehelai pun, di mana dia bertemu dengan Billy Barker, pemilik klub tersebut. Awalnya Mary diterima sebagai penari tanpa busana sehelai pun. Akan tetapi, Billy tiba-tiba mendadak membutuhkan seorang profesional medis untuk menambal seorang pria berdarah yang berada di basement klubnya. Kebetulan, Mary adalah seorang yang akan menjadi calon dokter. Billy menawarkan Mary $5.000 untuk melakukan operasi darurat. Tanpa pertanyaan lagi, Mary menerima uang itu. Keadaan nasib pria itu jelas-jelas dia telah menjadi korban transaksi ilegal yang dimanfaatkan oleh Billy. Setelah selesai operasi, Mary merasakan mual. Tentu hal itu disebabkan karena memang Mary baru pertama kali melakukan operasi serius kepada manusia dan dia sedikit menyesali karena telah melakukan tindakan kejahatan. Semenjak kejadian itu, Mary menghabiskan waktu beberapa hari di rumah saja karena takut tindakan kejahatannya akan mengikutinya pulang. Selama di rumah, Mary didekati oleh seorang wanita bernama Beatrice Johnson, seorang penari tanpa busana sehelai pun dari klub tempat Mary melamar. Beatrice telah menjalani operasi plastik ekstrim untuk membuat dirinya menyerupai Betty Boop. Bagi yang nggak tahu, ini dia gambarnya. Keahlian Mary telah diketahui Beatrice, itu sebabnya maksud dan tujuannya Beatrice menemui Mary hanya untuk menawarkan dia sejumlah besar uang agar mau melakukan operasi ilegal untuk temannya. Nah, setelah semua negosiasi dan segala macamnya, pada akhirnya Mary menyetujuinya. Namun karena bisnis ilegalnya ini, Mary bolos dari kampus, sehingga Dr. Ellen Grant mengeluarkannya dari kelas. Di sebuah klinik hewan, Mary akan segera mengoperasi teman Beatrice, di mana di sana sudah ada Beatrice dan temannya yang bernama Ruby Real Girl. Dia sangat terobsesi sekali dengan sebuah boneka. Dia ingin sekali menjadi boneka manusia. Sebelumnya Ruby tidak dapat menemukan seorang ahli bedah yang bersedia untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam transformasinya. Makanya dia berani membayar mahal Mary jika berhasil melakukan tugas. Mary diminta mengoperasi Ruby untuk melepas putingnya dan semua alat kelamin luar. Setelah operasi selesai dan berjalan lancar, Beatrice berterima kasih kepada Mary, dan Mary mengizinkan Ruby yang akan memposting di situsnya untuk memperkenalkan Mary ke dunia modifikasi tubuh yang ekstrim. Mary mulai program residensinya di bidang bedah dan guru serta mentornya memuji keterampilannya yang menjanjikan. Mary diundang oleh seorang dokter bernama Dr. Walsh ke tempat yang dia yakini sebagai tempat sekumpulan dokter ahli bedah dari kepala rumah sakitnya. Tentu Mary sangat bersemangat dan mau menghadirinya. Ketika pesta itu berlangsung, Mary datang dengan berpakaian sangat cantik. Dokter lain dan Dr. Walsh sempat saling mengobrol satu sama lain dengannya. Hi, Dr. Wall. Syria using it as
Namun saat Mary berbicara dengan Dr. Ellen Grant, tiba-tiba dia merasakan pusing yang hampir membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata di balik semua ini, mereka semua sudah merencanakan niat busuk untuk melakukan hal yang tak senonoh kepada Mary. Mary dibius dan pada akhirnya Mary dimantap-mantapin Dr. Ellen dalam keadaan setengah sadar. Dr. Ellen melakukannya sambil merekamnya. Semenjak kejadian itu, Mary berubah kepribadian yang sangat drastis, sampai-sampai dia keluar dari kuliah kedokterannya. Sekarang, Mary terkenal melalui situs web gelap dengan julukan Bloody Mary, yaitu seorang ahli bedah dengan keterampilan hebat yang bersedia melakukan operasi ekstrim apapun yang diinginkan. Setelah keluar kuliah, Mary langsung menjalani pekerjaan sebagai operasi modifikasi tubuh berdasarkan kesepakatan pasiennya. Untuk balas dendam, Mary menyewa Billy dan algojonya untuk menculik Dr. Ellen Grant dan mengantarkannya ke apartemennya, di mana Mary akan menyandra Dr. Ellen dan menggunakannya sebagai bahan latihan untuk operasi ekstrimnya. Kemudian setelah dimodifikasi, Mary menggunakan foto Dr. Ellen untuk portofolionya. Dengan hilangnya Dr. Ellen secara tiba-tiba, membuat salah satu detektif polisi turun tangan untuk menyelidikinya. Dia bernama Dollar. Mary didekati Dollar untuk dimintai keterangan tentang hilangnya Dr. Ellen. Dia menemukan sekumpulan hal yang menyimpang di apartemennya Dr. Ellen. Dia juga menjelaskan bahwa Dr. Walsh memberikan daftar panjang wanita yang mungkin menaruh dendam terhadap Dr. Ellen, di mana Mary juga termasuk dalam daftar tersebut. Tetapi, Mary menunjukkan ekspresi wajah yang seolah-olah tidak mengetahui apapun, dan dia berhasil meyakinkan detektif bahwa tidak ada yang salah dengannya. Semenjak keberhasilan operasi Ruby, pertemanan Mary dan Beatrice semakin dekat. Beatrice selalu menceritakan perkembangan Ruby yang sekarang sangat menyukai atas modifikasi yang dilakukannya. Namun di luar itu, Ruby melakukan perubahan tubuhnya tanpa sepengetahuan suaminya. Mary yang semakin terkenal sebagai Bloody Mary di situs web online, tiba-tiba mendapatkan pasien sepasang wanita kembar. Mary menjadikan klub Billy sebagai tempat pertemuan mereka. Ternyata mereka ingin memodifikasi tubuh mereka dengan cara bertukar tangan kiri dan sedikit merubah penampilan menjadi iblis. Akhirnya dengan bantuan dokter ilegal lain, Mary berhasil menyelesaikan operasinya. Sementara itu, Billy yang terikat kerjasama dengan Mary, suatu ketika dia diam-diam menculik Dr. Walsh hanya untuk memukulinya. Hal itu dilakukannya atas nama Mary dan kemarahannya. Di sisi lain, Mary yang tengah menyiksa Dr. Ellen, tiba-tiba mereka ditemukan dan diserang oleh seorang penjaga keamanan. Awalnya dia hampir berhasil membebaskan Dr. Ellen, akan tetapi Mary berhasil melawan dan memukulinya sampai mati. Kini kasus hilangnya dua dokter secara misterius membuat polisi memperketat penyelidikan mereka. Sementara di tempat kediaman Mary, saat dia sedang melakukan aktivitas seperti biasa melayani pasien-pasien yang ingin memodifikasi tubuh, tiba-tiba dia kedatangan detektif Dollar lagi. Kali ini dia tidak menanyakan kasus hilangnya Dr. Ellen, tetapi ada sebuah peristiwa yang sangat penting tentang sebuah pesta yang diselenggarakan dua dokter yang hilang tersebut sebelumnya. Dollar percaya bahwa Mary salah satu korban pesta mantap-mantap yang diselenggarakan Dr. Ellen dan Dr. Walsh. Dollar ingin membantu masalah yang dihadapi Mary dan dia berusaha membuat Mary bercerita secara terbuka karena Dollar sangat berharap Mary bisa membantunya atas dua dokter yang hilang tersebut. Namun Mary tidak peduli dan dia menarik minat untuk bisa membantunya dan memberikan keterangan kepada detektif. Sekarang hal yang ditakuti Mary hanya satu, yaitu dia menaruh kekhawatiran tentang rekaman pemerkosaaannya jika ditemukan. Semua yang dilakukan Mary tentang penculikan dokter, memodifikasi tubuh orang, serta hal yang ditakutinya terbongkar membuat jiwa psikopat Mary muncul. Dia hampir membedah pegawai klub baru hanya karena Mary cemburu melihat dia memakan lollipop Billy. Namun aksinya itu diurungkan karena Mary menyadari bahwa ada CCTV yang merekamnya.
Setelah beberapa hari, Billy mulai bercerita kepada Mary bahwa Beatrice sudah tidak masuk kerja lagi secara mendadak. Dia menghilang begitu saja dan tidak pernah membalas ketika Billy berusaha menghubunginya. Nah, ternyata suami Ruby menaruh dendam setelah melihat istrinya telah diubah. Saat Mary sedang di rumah, dia mendapatkan panggilan dari Beatrice. Beatrice sempat meminta maaf dan menceritakan bahwa suami Ruby menyiksanya hingga hampir mati, hanya untuk membuat Beatrice mau membuka mulut dan memberitahunya tentang keberadaan lokasi Mary saat ini. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba Mary disergap dengan pisau oleh suami Ruby dari belakang. Mary berhasil membunuhnya, namun dia mendapatkan luka yang cukup serius. Mary berusaha mencoba untuk menutupi lukanya sendiri, akan tetapi dia mengalami pendarahan dan akhirnya mati di ruang operasinya. Setelah beberapa saat, polisi tiba di rumah Mary dan menemukan semua barang bukti. Film pun selesai. Oke guys, segitu dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!